syarat untuk mengecek bahwa komputer proktor itu sudah berhasil disinkron, yaitu adalah teman-teman bisa lihat di daftar peserta. Oke, kemudian kelompok tesnya juga dipilih, kelompok 1, ya, tidak ada pilihan lain, pilihannya hanya ini. Kemudian setelah itu teman-teman bisa klik simpan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman proktor dimanapun Anda berada, berikut tutorial cara menjalankan Exambro proktor dan mengoperasikan menu-menu yang ada di komputer proktor atau komputer admin untuk asesmen nasional berbasis komputer tahun 2021 semi online. Di sini ada menu-menu teman-teman ya, yaitu yang pertama adalah beranda. Ini yang saya buka ini adalah menu beranda atau dashboardnya. Statusnya aktif ya. Kalau statusnya aktif itu artinya menu komputer proktor dan klien itu siap untuk mengikuti tes atau asesmen nasional berbasis komputer ya. Statusnya harus aktif. Kemudian di sini ada status download ya. Kita klik satu-satu ya teman-teman. Nah, di sini untuk status download itu akan bisa kita lihat bahwa komputer proktor ini sudah disinkron ya atau belum. Nah, kalau seperti ini artinya sudah disinkron ya. Sudah disinkron. Kita tidak bisa lakukan sinkron lagi karena ini statusnya sudah melakukan sinkron data 1 sampai data 9 sudah selesai semua. Lalu di sini ada daftar peserta. Silakan diklik daftar peserta. Ini daftar pesertanya teman-teman ya. Daftar pesertanya sejumlah sesuai pengaturan sesi dan pengaturan ruang. Jumlahnya seperti itu ya. Nah, kalau ini belum muncul artinya kemungkinan komputer proktor itu belum disinkron atau kemungkinan sinkronnya tidak berhasil seperti itu ya. Jadi syarat untuk mengecek bahwa komputer proktor itu sudah berhasil disinkron yaitu adalah teman-teman bisa lihat di daftar peserta. Sudah muncul pesertanya gitu ya. Kemudian di sini ada status tes. Kita coba lihat status tes, menunya seperti ini. Status tes belum mulai, artinya kita belum menjalankan tes ya, karena ini pelaksanaannya baru nanti hari Senin. Ini video saya rekam pada hari Sabtu ya. Kemudian daftar tesnya ini silahkan teman-teman nanti pilih untuk yang hari pertama yaitu Gladi AKM 21-1 Gladi asesmen kompetensi minimum tahun 2021 hari pertama ya. Kemudian untuk hari kedua silahkan teman-teman pilih yang ini ya. Oke. Kemudian kelompok tesnya juga dipilih, kelompok 1 ya, tidak ada pilihan lain, pilihannya hanya ini. Kemudian setelah itu teman-teman bisa klik simpan semua ya. Silakan teman-teman tokennya muncul atau tidak muncul, silakan simpan semua setelah teman-teman memilih status tes dan kelompoknya ya. Setelah dua ini dipilih, silakan simpan semua. Setelah simpan semua, maka teman-teman bisa masuk selanjutnya ke kelompok tes. Ya, nanti ya masuk ke kelompok tes. Tapi sebelum masuk sini saya perlihatkan dulu status peserta dulu ya. Ini ada menu satu lagi namanya status peserta. Nah, status peserta ini muncul apabila peserta sudah melakukan login dan sudah mengerjakan soal. Maka nanti pesertanya itu akan muncul di sini ya. Statusnya itu sudah selesai mengerjakan soal atau masih sedang mengerjakan. Nah, untuk peserta yang sudah melakukan selesai tes itu kita centang lalu kita upload ya, sampai uploadnya berhasil. Jadi itu tahapannya nanti ya. Jadi semua peserta tes sudah melakukan tes asesmen nasional untuk kelompok 1 atau untuk sesi 1 misalnya ya. Silakan teman-teman centang, pilih peserta lalu upload hasil. Itu untuk status peserta. Untuk kelompok tes, jadi tahapannya tadi setelah status tes, teman-teman bisa memilih kelompok tes.
Kelompok tes ini nanti setelah teman-teman pilih status tes lalu disimpan semua, nanti akan muncul peserta yang kita sudah akan assign all ya, akan kita setujui ya. Jadi teman-teman lakukan ini dulu. Kalau sudah melakukan status tes dipilih tadi, teman-teman masuk ke kelompok tes lalu assign all. Setelah semua di assign all lalu save change ya. Setelah save change, teman-teman masuk lagi ke status tes, lalu dilihat tokennya. Kalau tokennya sudah muncul, silakan teman-teman proktor untuk mempersilahkan peserta untuk login dan mengerjakan soal dengan token yang teman-teman berikan. Kemudian di sini ada reset login peserta. Untuk reset login peserta ini akan muncul untuk peserta yang sedang mengerjakan atau sudah login ya. Tujuannya apa teman-teman kita melakukan reset login peserta? Tujuannya adalah misalnya satu, kalau ada peserta yang trouble atau error atau loadingnya lama untuk membuka soal tidak keluar-keluar, maka teman-teman proktor bisa melakukan kontrol CB ya, untuk keluar dari aplikasi Exambro Client. Lalu komputer yang teman-teman kontrol CB tadi dicari namanya di reset login peserta. Kemudian selanjutnya peserta tersebut silakan dicentang dan direset. Untuk selanjutnya peserta tersebut bisa login ulang atau bisa pindah komputer lain dan login ulang gitu ya. Itu fungsi dari reset login peserta. Nah teman-teman, untuk fungsi yang kedua adalah jika di tempat teman-teman listriknya padam ya, sementara peserta lagi mengerjakan tes asesmen nasional, tiba-tiba listrik di tempat teman-teman padam, maka semua komputer klien akan padam, tersisa komputer proktor atau komputer admin yang nyala. Jadi syaratnya untuk proktor atau komputer proktor itu wajib menggunakan UPS ya, karena komputer proktor ini tidak boleh padam atau mati tiba-tiba ya. Matinya harus sesuai prosedur, sehingga apabila listrik padam, maka langkah yang harus dilakukan adalah sebelum komputer Bapak Ibu dimatikan, sebelum komputer proktor dimatikan secara sesuai prosedur, maka silakan teman-teman untuk melakukan reset login peserta ya. Jadi silakan dicentang semua peserta yang sementara terdaftar di sini, silakan di reset login, lalu silakan Bapak Ibu mematikan komputer sesuai prosedur yang ada. Nah nanti jika listrik sudah menyala, maka teman-teman proktor bisa menyalakan lagi komputer servernya atau komputer proktornya, dan peserta bisa login kembali tanpa harus mulai dari soal awal, tetapi soal terakhir yang dikerjakan saat listrik padam tadi, itulah yang kemudian dilanjutkan pada saat listrik menyala. Kemudian untuk laporan ini, untuk menu laporan ini ada peringatan tidak ada tes yang sedang aktif, karena memang saat ini saya nyalakan server ini tidak dalam keadaan ada tes, sehingga di sini ada notifikasi tidak ada tes yang sedang aktif. Kemudian nanti laporan ini silakan teman-teman untuk mengisi tanggal, keterangan, nama proktor, nama pengawas, ya, nama sekolah nanti akan muncul sendirinya, kode tes, jumlah peserta tercatat, jumlah peserta yang menyelesaikan, jumlah peserta sebenarnya. Setelah diisi semua, teman-teman bisa cetak. Ya. Nanti bentuknya itu biasanya kalau nggak PDF itu bisa Excel ya. Ini untuk laporan ya, untuk menu laporan. Kemudian untuk menu backup dan hapus ini teman-teman saya tunjukkan ya. Nah untuk moda semi online ini sudah bagus karena menu hapusnya sudah dihilangkan ya.
menu hapusnya sudah dihilangkan, yang ada adalah backup. Jadi kalau teman-teman belum pernah melakukan sinkron, untuk menu backup dan hapus ini akan ada muncul dua, yaitu backup dan hapus. Sebelum teman-teman melakukan sinkron, tahapannya adalah di backup dulu, setelah itu dihapus, refresh atau status download, di refresh, lalu teman-teman sinkron gitu ya. Tapi kalau komputer server ini sudah disinkron, maka tampilan hapus ini sudah dihilangkan dari pusat. Jadi kita tidak akan melakukan kesalahan. Karena kalau menu hapusnya masih ada, bisa salah klik, maka hilang semuanya yang kita sinkron tadi. Nah, ini sudah bagus karena menu hapusnya sudah tidak ada. Jadi yang ada adalah backup saja. Kemudian di sini ada menu lagi satu, namanya foto peserta. Nah, ini foto peserta ini bisa kita upload ya dengan cara select file, lalu kita upload ke komputer server ini, sehingga nanti peserta bisa melihat fotonya masing-masing ya. Kalau teman-teman mau lakukan silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Kalau teman-teman upload fotonya ya tentu lebih menarik lah begitu ya. Jadi peserta bisa melihat fotonya sendiri, nanti proktornya juga bisa melihat fotonya peserta gitu ya. Kemudian menu yang nomor 2 dari bawah ini adalah logout. Jadi kalau teman-teman mau keluar dari CBT Sync ini, teman-teman bisa logout dari sini ya, bisa diklik logout. Lalu nanti kalau mau masuk lagi, teman-teman masukkan password lalu submit lagi ya. Kemudian transfer respon ini transfer respon ini wajib di setting untuk teman-teman bisa melihat status tes. Karena kalau transfer respon tidak di setting, maka status tes tidak muncul. Selain itu juga transfer respon ini sangat bermanfaat untuk mengantisipasi trouble pada komputer server. Contohnya misalnya komputer servernya rusak, mau pindah server atau PHD-nya rusak ya. Maka transfer respon ini sangat bermanfaat. Jadi transfer respon ini adalah hasil pekerjaan siswa itu disimpan di flash disk. Di menu transfer respon ini ya, nanti tersimpan ke flash disk yang tadi kita sudah setting. Kemudian nanti PHD hasil sinkron yang sudah kita backup itu kita bisa restore ulang, termasuk transfer responnya kita restore ulang, maka peserta didik yang melakukan asesmen nasional itu tidak perlu mengulang dari awal ya. Demikian menu-menu yang tampil pada menu komputer proktor atau admin teman-teman ya. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang mengalami kesulitan silakan memberi komen di bawah video saya ini. Semoga bisa menyelesaikan dan bisa menjawab ya. Nanti kalau tidak bisa menjawab, mudah-mudahan teman-teman yang ada di komentar di bawah juga bisa saling memberi masukan gitu ya. Oke, demikian video tutorial singkat kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk klik subscribe, like, komen, share, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru saya di channel ini, terutama mengenai pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer tahun 2021. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.